Saya boleh pergi sekarang? Silakan. Selamat kepada Su Xiao yang telah mendapatkan wanita idaman. Terima kasih, kepala keluarga Ye. Setelah semua selesai, saya pasti akan menyerahkan undangannya. Dengan kedua tangan. Su Lingfei, kamu sebenarnya mau apa? Gadis kecil yang cantik. Tenang saja. Aku akan membuatmu merasa nyaman sampai mati. Pergilah. Terus teriak. Biar sampai putus suara, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kamu hanya bisa menjadi mainanku. Kau pergi saja. Perempuan busuk. Taatlah biar aku bisa memanfaatkanmu. Kalau aku merasa nyaman, mungkin aku akan berbaik hati. Bisa membuatmu masuk rumahku, menjadi yang kecil. Tak tahu malu. Yang tidak berperi kemanusiaan ada di belakang. Minumlah ini. Nanti, kau akan memohon untuk ayahmu memasuki dirimu. Saya tidak minum. Maka itu tidak tergantung pada keinginanmu. Berhenti. Bajingan. Apakah kamu sudah memberi hormat kepada saya, lalu berani makan di meja? Apa kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu tuli? Jangan membuat keributan. Tadi kita bicara tentang apa? Keluarga Ye dari Provinsi Jiang. Iya. Keluarga Ye ternyata membuatku menghadapi seorang nenek. Nenek itu sangat keras kepala. Seluruh tulangnya sudah aku hancurkan. Ternyata tidak mati. Berteriak. Memohon ampun kepadaku. Siapa nama orang tua itu? Kau perintahkan aku duduk di penjara beberapa tahun. Otakku jadi bodoh. Tanya sekali lagi, siapa namanya? Kau berani menyentuhku. Aku akan membuatmu menderita. Bilang. Aku bilang, namanya Zhaolan. Ibu. Ibu yang terhormat. Anak yang tidak berbakti Lin yang menghormatimu. Anak ini untuk membalas budi besar keluarga Ye. Akan mengambil alih kesalahan. Menuju medan perang selama 5 tahun. Semoga ibu menjaga diri. Lin Yang. Lan Yi. Jika tidak pergi sekarang, akan terlambat. Ia menitanya untuk dijaga oleh ibu. Aku menantimu pulang. Rumah Ye. Di manakah Chico Phoenix? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan berani memberi perintah kepada Phoenix besar? Phoenix ada. Atur semuanya. Aku akan keluar penjara. Ini adalah Tuan Dewa. Kau adalah dewa. Kakek. Dulu kau menyelamatkan nyawaku di medan perang. Aku berjanji padamu, mengundurkan diri dari posisi dewa, menyembunyikan wilayah dosa. Kini, sepertinya tidak mungkin dilakukan. Tentara Jiuxia sudah siap. Kuil Jiuxia, tentara Jiuxia, menghormati kembalinya Dewa Agung. Zukue, dengarkan perintah. Ada. Keluarga Ye telah menganiaya ibuku, menghina keluargaku. Mulai hari ini, tentara Jiuxia akan masuk ke Provinsi Jiang. Akan ada perubahan besar. Saya akan mematuhi perintah dari dewa. Kau ini tua bangka. Masih cukup tangguh ya? 3 hari tanpa makan. Masih hidup loh. Makanan. Beri aku makanan. Ingin makan nih.
Makanan. Benar-benar benda anjing. Sama seperti di medan perang. Anak anjing cacat sama seperti itu. Kau tidak boleh mencaci anakku. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku adalah menantumu. Buruan tanda kontrak cerai ini. Makanan ini hanyalah milikmu. Saya tidak akan menandatangani. Jika tidak tanda tangan, tunggu saja sampai mati kelaparan. Jangan sekali lagi menyentuh ibuku. Saya akan mengambil nyawamu. Jangan sekali lagi menyentuh ibuku. Saya akan mengambil nyawamu. Yang R. Ibu, Yang R. Anak, kamu pulang terlambat. Tidak terlambat. Yang R kurus. Lin Yang. Kamu di medan perang selama 5 tahun. Bagaimana bisa masih hidup? Pulang tepat pada waktunya. Tanda tangani perjanjian itu. Jangan menghalangi saya menikah dengan Zhang Xiao. Ini semuanya. Semua ini kau lakukan? Ya. Menantu saya ini cukup memenuhi tugasnya juga. Oh. Kau kan anjingku dari keluarga Ye. Apa kau berani menyentuhku? Coba saja. Segera tanda tangani kontrak itu. Jika tidak, siap-siap saja untuk ibumu yang sakit itu mengurus jenazahmu. Jika ibuku sampai terjadi sesuatu, aku akan membuat seluruh keluarga Ye ikut terpendam. Kau bodoh di medan perang. Masih berani mengancamku? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ibu. Yang, akhirnya kau kembali. Ibu menunggu kepulanganmu. Mama. Bangun. Kita pulang. Tidak bisa bangun. Kaki saya tidak bisa bangun. Zhu Kuang. Atur rumah sakit terbaik. Beritahu Cai Huatuo. Obati ibuku dengan penuh perhatian. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, bawa kepalanya untuk bertemu saya. Ya. Ye Lan Yi. Gadis kecil yang pernah menyelamatkan saya. Mengapa sekarang dia berubah menjadi seperti ini? Tuan Dewa, hamba baru saja menemukan bahwa 7 tahun yang lalu yang menyelamatkan Anda bukanlah Nona Ye Lan Yi, melainkan Nona kedua Ye Kingsui. Selama Anda tidak berada di Provinsi Jiang selama beberapa tahun ini, dia juga yang merawat ibu Anda. Ini Kingsui. Bangunlah. Ada orang? Kingsui. Dia di mana? Dia sudah kembali ke rumah Ye. Memohon kepada rumah Ye untuk menyelamatkan ibumu. Selama beberapa tahun ini, ibuku di keluarga Ye mendapat banyak penghinaan. Bagaimana mereka akan menolongnya? Zhu Kui, dengarkan perintah. Siap. 3 hari kemudian, aku akan berada di Jiangsheng untuk membersihkan nama, mengadakan pesta emas. Ya. Kakek, aku mohon padamu, tolong selamatkan Bibi Zhao. Dia hampir tidak bertahan lagi. Kingsui, kau selalu khawatir. Itu benda tua yang tak mati-mati. Melakukan apa? Dia mati-mati tidak tahu malu. Bergantung pada keluarga Ye kami. Masih merasa belum cukup memalukan? Bernyanyi. Tapi dulu, berkat Lin Yang, menderita demi keluarga Ye kita. Jika bukan Lin Yang, yang membantu keluarga Ye kita menanggung hukuman bungkam pada masa lalu. Saya dengan baik hati memberikan tempat tinggal kepada mereka berdua. Siapa yang tahu anjing mati yang satu ini? Tidak bersyukur. Masih menghalangi perceraian Lanyi. Menunda. Perhatian Zhang Xiao. Kau tahu akibatnya? Ye Kingsui. Itu ibu mertuaku atau ibu mertuamu? Aku mau menyiksa. Semaunya. Kau bisa mengatur ini? Kenapa? Kekurangan pria sampai. Napi pun harus ada? Kakak. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Dia adalah mertuamu, kan? Apa aku salah? Aku membuang sampah dengan 1 kaki. Kau benar-benar menghargainya. Kau memang perempuan yang tidak pilih-pilih makanan. Kingsui. Jika kau ingin menyelamatkan ibu tua Lin yang itu, lakukanlah sesuatu untuk keluarga Ye. Asalkan bisa menyelamatkan Bibi Zhao, saya akan setuju dengan apapun. Kakak sepupu Liu Xiao. Melayani orang kepercayaan Tuhan Agung. Tuhan Agung. 3 hari lagi.
Akan diadakan jamuan emas di Provinsi Jiang. Kamu menggantikan Lan Yi. Pergilah melayani Liu Xiao semalam. Untuk keluarga Ye. Mendapatkan undangan. Layanilah Liu Xiao untukku. Ini adalah keberuntungan yang kamu peroleh selama 8 generasi. Tenang saja. Liu Xiao pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kakek. Ayo. Kirim King Sui ke rumah Liu. Berhenti. Saya ingin tahu siapa yang berani memaksa perempuan saya. Berhenti. Saya ingin tahu siapa yang berani memaksa perempuan saya. Lin Yang. Aula keluarga Ye. Bagaimana mungkin kau, menantu yang tidak berguna, bisa seenaknya di sini? Siapa kira siapa? Ternyata kau ini, anjing tidak berguna yang selalu mengganggu. Hari ini, jika berani membuat onar di rumah keluarga Ye, 9 aku membuatmu menjadi anjing mati. Maaf, King Sui. Aku datang terlambat. Lin Yang, kenapa kamu kembali? Cepat pergi. King Sui. Tentang kamu menyelamatkanku 7 tahun yang lalu. Saya sudah tahu. King Sui, apakah kamu sudah memikirkan dengan baik, kakek? Saya mewakili King Sui untuk berbicara. Saya tidak setuju. Sungguh keterlaluan. Lin Yang. Bibi Zhao masih menunggu kakek untuk menyelamatkan. Cepat minta maaf kepada kakek. Tenang saja, King Sui. Ibuku sudah sembuh. Lin Yang. Kapan keluarga Ye? Ah. Giliranmu, mantan menantu yang pernah dipenjara, di sini berbicara. Kakek. Apakah kau masih ingat, aku adalah menantu keluarga Ye? Lin Yang. Aku Ye Lan Yi tidak memiliki suami yang seperti sampah sepertimu. Segera batalkan perjanjian pertunangannya. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan ibumu tidak bisa jadi apa-apa. Lin Yang. Cepat tanda tangani ini. Siang D. Tidak akan sopan padamu. Kakek, Lin Yang tidak berniat. Saya akan membawanya pergi sekarang. King Sui. Tidak perlu kalian sebutkan. Pernikahan hari ini. Saya sudah memutuskan untuk pergi. Ye Lan Yi. Tidak patuh pada norma wanita. Lupa membalas budi. Tidak pantas menjadi wanita Lin Yangku. Mulai sekarang. Bersamaku. Tidak ada lagi hubungan apapun. Kau sampah. Kau berani menceraikanku? Kau sampah. Kau berani menceraikan aku? King Sui. Apakah kau mau menikah denganku? Sialan. Lin Yang, apa yang kau pikirkan? Apa kau ingin mempermalukan keluarga Ye kita? Hari ini kau, jangan harap bisa hidup keluar. Lin Yang, aku mohon padamu, kau sebaiknya pergi saja. Kakek sudah marah. King Sui. Aku bersumpah. Aku pasti akan baik padamu. Mulai sekarang. Saya pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Lin Yang, bisakah kamu? Jangan bicara besar lagi. Cepatlah pergi. Hanya dengan kamu, masih ingin menikahi putriku. Tidak usah lihat ke cermin. Kamu lebih baik dari kodok itu berapa banyak? Dengan kamu masih ingin dibandingkan dengan Liu Xiao. Ibu, jangan bicara lagi. Lin Yang. Ye King Sui segera menjadi orang Liu Xiao. Apakah kamu pantas? King Sui. Jika kamu tidak pergi lagi, menemani Liu Xiao, aku akan menghancurkan kedua kaki si pembuang diri ini. Aku akan merusakkan kedua kakinya. Menjadi cacat. Kakek, kau membebaskan Lin Yang. Aku bersedia untuk menemani Xiao Yang. Itu lebih seperti itu. Bawa dia masuk. Bebaskan King Sui dan ikat dia. Bawa dia ke ranjang Xiao Yang. Siapa berani? Tuan Muda Liu datang. Oh ya, Tuan Muda Liu sudah tiba. Lin Yang. Ye King Sui segera akan menjadi wanita Tuan Muda Liu. Kau ini sampah. Ditakdirkan menjadi anjing hijau. Kepala keluarga Ye. Saya sangat ingin mencoba kecantikan kecil dari keluarga kalian. Maaf telah datang. Kau tidak keberatan, kan? Ah, tidak berani, tidak berani. Liu Xiao bersandar pada kuil Jiuxia. Saat bertemu dengan Dewa Agung. Beri beberapa pujian untuk keluarga Ye.
Semua ini hal kecil. Tapi itu tergantung pada penampilan kepala keluarga Ye. Ini adalah cucu perempuan saya. Biarkan dia melayani malam ini. Liu Xiao. Bagus. Asalkan dia malam ini melayani saya dengan baik. Keluarga Ye pasti akan diperhatikan oleh dewa. Terima kasih, Liu Xiao. Dalam 3 detik. Keluar dari keluarga Ye. Aku bisa mengampunimu. Dalam 3 detik. Keluar dari keluarga Ye. Aku bisa mengampunimu. Anak muda. Apa sebenarnya kau ini? Berani bicara kepadaku seperti itu, pengantin sia-sia. Mata anjingmu buta. Kekasih sepupu Liu Sha. Itu orang dari kuil 9 langit. Kau berani menyinggung Liu Sha. Lin Yang. Orang dari kuil 9 langit. Kita tidak bisa melawannya. Tidak apa-apa, King Sui. Saya belum pernah mendengar. Dewa 9 langit. Adalah orang-orang seperti ini, yang bisa dijangkau. Orang yang pernah dipenjara. Benar-benar berbeda. Suaranya sangat besar. Saudara laki-lakiku. Adalah jenderal di bawah Dewa Zhukui. Di kuil. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Untuk menghancurkan semut sepertimu. Sekarang. Segera berlutut. Dan minta maaf padaku. Aku lihat. Orang yang seharusnya berlutut minta maaf adalah kamu. Baiklah. Keluarga Ye kalian. Ingin mati semua ya? Seorang sampah yang pernah dipenjara. Berani berbicara seperti ini padaku. Lin Yang. Kau segera berlutut di depan Liu Xiao dan minta maaf. Kau ingin seluruh keluarga Ye menemanimu dalam kubur, ya? Sampah. Benarkah kau pikir keluarga Ye ini tak berani memukulmu? Sekarang, segera. Berlutut dan lewati selangkangan celanaku. Lewati. Aku akan membiarkanmu hidup. Lin Yang. Jangan berbuat ulah lagi. Panggil orang. Putuskan kedua kakinya. Kakek. Tuan Zhukui telah datang. Liu Xiao, itu benar. Kamu telah mengundang Tuan Zhukui. Salam Tuan Zhukui. Saya juga bagian dari kuil Jiuxia. Jika ada yang perlu, silakan perintahkan saya. Ini Liu Xiao. Adalah tamu Anda. Kau? Liu Kun meminjam kuil. Mengintimidasi yang lemah. Mempertaruhkan nama baik kuil. Datang sini. Tarik dia ke bawah untuk pengorbanan bendera. Tuan Zhukui, tolong beri ampun. Perintah dari Kaisar Dewa. Yang mulia Kaisar Dewa. Akan tiba di Provinsi Jiang. 3 hari lagi. Di Tianfeng Pavilion. Akan diadakan konferensi emas. Siapa yang mendapatkan emas? Dewa Agung akan mengunjungi keluarga. Ini adalah kesempatan yang baik. Jika keluarga Ye bisa mendapatkan kunjungan Dewa Agung, pasti akan memanfaatkan nama besar Dewa Agung untuk menjadi keluarga terkemuka. Namun undangan untuk pertemuan ini, dari mana kita mendapatkannya? Itu kan mudah. Su Xiaoqing sudah lama menyukai Ye Qingsui. Kita hanya perlu mengantarkan Ye Qingsui ke tangan Su Xiao. Undangan itu belum tentu dia tidak akan menyerahkannya dengan baik. Baik sih. Tapi apakah Ye Qingsui akan pergi dengan patuh? Saya punya cara. Baik. Jadi begitulah. Yang mulia Dewa, ibu Anda sudah tidak ada masalah. Bawahan sudah mengantarkan ke kuil untuk perawatan. Baik. Konferensi Jintai sudah diatur. Nanti semua keluarga besar akan hadir. Saya mengerti. Lakukan sesuai rencana saya. Kali ini, biarkan keluarga Ye meraih kemenangan. Iya, Tuan Dewa Agung. Di acara pertemuan emas, Anda telah menyiapkan upacara lamaran untuk Nona Ye Qingsui. Sudah diatur. Baik. Kali ini, saya akan menghadapi semua keluarga besar Jiang Provinsi. Di depan mereka semua. Untuk memberitahu mereka, Qingsui adalah wanita saya. Tuhan Divine, penjaga bayangan melaporkan, Miss Qingsui dalam bahaya. Apa? Kali ini memanggil Nona Ye. Awalnya ingin berkenalan dengan Tuan Lin Yang. Tidak disangka, pelayan di rumah justru menyebabkan kesalahpahaman yang besar. Kalau itu salah paham, saya akan pergi dulu. Tunggu. Kalau memang salah paham,
Tentu saja harus minta maaf kepada Nona Ye. Harus minta maaf. Tuan Ye. Tidak minum gelas ini. Apa kamu tidak memberi saya wajah suling Fei? Tuan Su yang baik hati. Cepatlah minum saja. Saya boleh pergi sekarang? Silakan. Selamat Tuan Su mendapatkan wanita idaman. Terima kasih, kepala keluarga Ye. Setelah semuanya berhasil, saya pasti akan menyerahkan undangan itu. Dengan kedua tangan saya. Su Lingfei. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil. Tenang saja. Saya akan membuatmu merasa sangat nyaman. Pergilah jauh-jauh. Kau teriak saja. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu meskipun kau teriak sepuasnya. Kau hanya bisa menjadi mainanku. Kau pergi saja. Wanita busuk. Patuh dan biarkan aku menyetubuhimu. Pastikan aku merasa nyaman. Mungkin saja aku akan berbaik hati. Bisa membuatmu masuk ke pintu keluarga Su saya. Menjadi yang kecil. Tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu ada di belakang. Minum ini. Kau akan memohon agar aku masuk ke dalammu. Aku tidak mau minum. Kalau begitu, itu bukan urusanmu lagi. Hentikan. Berani menyentuh wanitaku. Kau mencari mati. Lin Yang. King Sui. King Sui, kau baik-baik saja? Anjing yang melarikan diri dari penjara. Dari penjara. Juga ingin mengganggu urusanku yang baik. Kamu sudah bosan hidup? Berani bicara lagi satu kata. Mati. Haha. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Haha. Benar-benar mengira dirimu siapa? Orang besar ya. 6 tahun yang lalu. Aku bisa menginjakmu di bawah kakiku. Hari ini juga bisa. Ayo, potong tangan sampah ini. Aku akan memberinya 1 juta. Apakah kamu mencari mereka? Lin Yang. Kau mau apa? Aku adalah orang Su. Kau sudah menggangguku. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin lihat. Keluarga Su, apa yang tidak akan mereka maafkan padaku? Tunggu dulu, orang ini. Biarkan untuk nanti. King Sui, pergi. Kita pulang. Tidak apa-apa kan, King Sui? Lin Yang. Aku merasa tidak nyaman. Kamu bisa menemaniku. Baik tidak? Ini. Membersihkan salju. Aku. Lin Yang. Apakah aku terlihat bagus? Terlihat bagus. King Sui. Aku pergi dulu. Lin Yang. Aku merasa tidak enak. Tolong bantu aku, ya. Wajahnya merah. Dahi menghitam. Apa mungkin? Itu disebabkan oleh cinta yang mengikat. Jangan takut King Sui. Aku akan membantumu. Ayo. Aku akan meningkatkan intensitasnya. Lin Yang. Aku tidak tahan lagi. King Sui. Tetap bertahan sedikit lagi. Akan segera keluar. Lin Yang. Kau brengsek. Apa yang kau lakukan pada putriku? Kau brengsek. Apa yang kau lakukan pada putriku? King Sui terkena racun cinta. Toksin ini sangat beracun. Jika tidak dikeluarkan, King Sui akan mati. Kau masih berani membantah? Ibu. Lin Yang, dia sedang menyelamatkan saya. Menyelamatkanmu. Dia memang berniat memanfaatkanmu. Kau ini seperti kodok busuk, ingin memakan daging angsa. Aku katakan padamu, anakku akan menikah dengan yang mulia sang dewa. Adapun kamu, anjing yang tidak berguna ini, jangan berhayal. Aku tidak pernah berpikir
untuk menikah dengan sang dewa. Diam. Sang dewa akan mengadakan konferensi emas di Jiang Province. Banyak wanita yang cocok ingin mencoba keberuntungan mereka. Kamu harus mengalahkan Tuhan Agung di konferensi Jintai. Sedangkan untuk anjing tidak berguna ini, sekarang kamu, Lin Yang, King Sui, baiklah, istirahatlah dengan baik. Saya pergi dulu. Lin Yang, King Sui, berhenti. Saya peringatkan kamu. Mulai sekarang, kamu harus menjauh dari anjing sisa itu. Tidak boleh berhubungan lagi. Tuan Dewa, tolong bantu saya menyelidiki sebuah hal. Saya menemukan benang cinta di tubuh King Sui. Obat perangsang ini sangat langka. Bukan sesuatu yang dimiliki oleh keluarga kecil di Provinsi Jiang. Apakah maksud Anda ada orang di balik Su? Saudara perempuan saya dulu terjebak dalam jaring cinta dan kemudian dipermalukan hingga bunuh diri. Orang di balik Su ini sangat mungkin dia adalah pembunuh saudara perempuanku. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Ya, besok adalah ulang tahun Tua Ye. Bantulah aku untuk mempersiapkan hadiah besar. Selamat ulang tahun kepada pemimpin keluarga Ye. Hahaha. Semua duduk, semua duduk. Kakek, ini adalah yang saya berikan untuk Anda, tentang ginseng. Semoga kakek panjang umur seperti gunung Nan. Lan Yi, sangat perhatian. Baik. Tuan tua, semoga Anda panjang umur dan hidup berkepanjangan. Hahaha. Tuan Zhang, saya sangat penasaran hari ini. Apa hadiah yang Anda bawa? Yang terhormat, hari ini kami telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda. Namun, hal-hal yang sejati luar biasa, bukankah? Pak Tua, tolong lihat. Tuan Zhang, apa maksudmu? Hahaha. Pak Tua, Anda salah paham. Objek ini adalah darah alat yang pernah digunakan oleh Yang Mulia Sang Dewa. Kendi malam saya, Anda lihat. Di sini, masih ada bekas dari Yang Mulia Sang Dewa. Kemegahan dahulu kala di mana? Di sini, masih membawa Tuhan Kaisar. Kemegahan dahulu kala di mana? Kau baik-baik saja? Sungguh-sungguh, harta yang tak ternilai. Baik. Oh, Putra Zhang, dia adalah putra terkemuka dari Provinsi Jiang. Dia adalah naga di antara manusia. Tapi hadiah ini sungguh terlalu berharga. Bapak tua, ini adalah sedikit ungkapan kecil hati kami untuk Bapak Mama. Tolong terima ya, pastikan itu. Sampai kau dan Lani. Hari pernikahan besar kalian, saya akan mengadakan acara tersebut secara pribadi. Baik-baik. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya kepada Ketua Ye. Panggil apalagi Ketua Ye. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada kakek ya. Hahaha. Duduk. Lihat Sang Xiao yang lain, keturunan terhormat. Sangat dermawan, begitu baik kepada kakakmu. Lihat dirimu sendiri, justru jatuh cinta pada seorang pecundang yang baru keluar penjara. Ibu, kamu jangan bicara sembarangan lagi. Kenapa? Kenapa tidak boleh bicara lagi? Kecoak itu tidak layak untuk mengelap sepatu Sang Xiao. Ye King Sui, di mana hadiah ulang tahunmu? Kau tidak mempersiapkan apapun, kan? Kau benar-benar tebal muka ya. Kemarin bekerja sama dengan Lin Yang, telah menyinggung Su Xiao. Akibatnya keluarga Ye kami kehilangan satu undangan. Hari ini masih berani makan tanpa rasa malu. Ulang tahun kakek. Kalau belum siap, bilang saja. Jangan di sini menyusahkan orang lain. Kakek, saya tidak ada. Siapa bilang kami tidak siap? Lin Yang, pesta ulang tahun keluarga Ye kami memberi kamu kesempatan untuk duduk di meja makan. Itu sudah bagus. Siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara? Betul. Kalau bukan karena anjing bodoh ini mengganggu urusan baik putriku. Putriku sudah menikah dengan Su Xiao. Dan tidak ada kesempatan bagi kamu, orang luar ini, untuk merayakan ulang tahun. Bu, jangan bicara sembarangan lagi. Saya adalah orang luar. Jadi dia itu apa? Kamu. Lin Yang, kamu lebih baik diam sedikit. Ting, Tuan Zhang. Muda dan berbakat. Kamu ini sampah. Memberi sepatu kepada Zhang Xiao saja tidak layak. Apakah masih layak dibandingkan dengan Zhang Xiao? Lin Yang, saya sarankan kamu sebaiknya tahu diri. Segera keluar. Kalau tidak, saya hari ini akan membuatmu menyesal. Kakek, Lin Yang bermaksud baik.
Dia datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Anda, Lin Yang. Karena kamu datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun, maka keluarkanlah hadiahmu. Lihat dia itu sampah manusia. Lihat dia itu sampah manusia. Apa yang dia bisa bawa? Seperti hadiah yang layak. Pak Lau Ye. Ini sedikit ucapan dari saya dan King Sui. Harap Anda menyukainya. Harap Pak Lau Ye menyukainya. Sampah tetaplah sampah. Membawa koin lama untuk menipu kamu. Bukanlah, Lin Yang. Koinmu kotor dan bau. Kamu tidak mungkin mendapatkannya dari tumpukan sampah mana. King Sui. Bawa anjing cacatmu itu keluar dari sini. Mukaku hancur karena kamu. Bu, jangan marah. Lin Yang, kenapa kamu memberikan ini kepada kakek? Cukup. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Kamu malah membawa uang logam yang reot ini. Kamu mempermalukan keluarga Ye di depan umum. Apakah kamu ingin berlawanan dengan keluarga Ye? Kamu masih mengaku sebagai keluarga terhormat. Sekelompok orang bodoh yang tidak mengenali harta berharga. Sungguh keterlaluan. Berani menghina keluarga Ye kami. Tuan Song dari Baizai Pavilion. Tuan Song. Tuan Song, sudah lama mendengar namamu. Hari ini bisa bertemu. Sungguh keberuntungan bagi keluarga Ye kami. Tidak berani. Bukankah itu hanya seorang kakek yang bau? Kakek, kenapa kamu begitu sopan padanya? Mungkin ada yang tidak diketahui semua orang. Penginapan Bai ini menyimpan semua harta karun dan barang langka di dunia. Setiap barang di sini bernilai sangat tinggi. Kepala keluarga Ye. Saya datang hari ini untuk mencari sebuah harta. Harta. Selama kepala keluarga Ye bersedia memberikan harta itu kepadaku. Saya bersedia menukarnya dengan seluruh Bai Pavilion. Ah, apa? Seluruh Bai Pavilion? Ini adalah tawaran yang sangat besar. Tuan Song, apakah yang dimaksud adalah barang-barang milik sang kaisar? Barang-barang sang kaisar. Tuan Song, silakan lihat. Keluarga Ye menganggap sebuah pot malam sebagai harta karun. Sungguh sebuah lelucon. Keluarga Ye menganggap sebuah pot malam sebagai harta karun. Ini benar-benar lelucon. Ting, kau benar-benar sampah. Ini adalah barang yang digunakan oleh Yang Mulia Sang Dewa. Kau tahu apa? Benarkah? Aku belum pernah mendengar bahwa di kuil Jiuxia ada yang menggunakan ini. Lin Yang, anjing sampah ini. Cepat tutup mulutmu yang busuk. Tuan Dewa Agung adalah sangat mulia. Tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Lin Yang, dari perkataanmu ini, sepertinya kamu pernah pergi ke kuil Jiuxia. Kamu tidak akan memberitahu kami bahwa kamu adalah Dewa Agung ini, kan? Ahahaha. Jadi jika kamu adalah Dewa Agung, saya masih Ratu Barat. Tuan Ye, apa kamu sedang bercanda dengan saya? Ini hanya sebuah pot biasa. Barang Dewa Agung tidak mungkin palsu. Saya telah mengidentifikasi barang selama bertahun-tahun. Tidak pernah melakukan kesalahan. Apakah kau meragukan kemampuanku? Lama? Ah, tentu saja tidak berani. Guru Song. Kakek, saya tidak tahu. Saya ditipu oleh si tukang begitu itu. Dia hanya bilang, ini adalah barang yang digunakan oleh Tuhan Kaisar. Baru kuteruskan ke Anda. Bungkam. Grandpa itu panggilan yang bisa kau ucapkan? Nanti kau panggil saya ketua keluarga Ye. Grandpa itu Zhang Xiao. Dia tidak sengaja. Dia menghabiskan 50 juta yuan untuk hadiah ini. Hahaha 50 juta. Ayo. 50 juta beli kendi kemoceng. Kau memang benar-benar orang berbakat ya? Jadi aku tahu ada bau pipi. 50 juta beli kendi kemoceng. Kau memang benar-benar orang berbakat ya? Hahaha. Baiklah. Bagus sekali keluarga Ye. Hari ini saya sudah melihatnya. Sekumpulan orang yang tidak berpendirian. Lin Yang, anjingmu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Cukup berhenti bersukacita atas kesusahan orang lain. Meskipun itu hanya sebuah teko jelek. Lebih baik daripada kau ini uang kotor. Benarkah? Rumah Ye.
memang memiliki pandangan yang baik. Lin Yang, aku sudah sabar berkali-kali. Kau memilih makan minuman hukuman padahal aku menawarkan minuman hormat. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Ayo, datang sini. Taruh dia keluar. Cabut matanya. Buang dia ke puncak gunung untuk dimakan serigala. Kakek, lepaskan dia. Kita akan pergi. King Sui. Ya King Sui, berani sekali kau. Masih berani melawan. Kakek, aku mohon padamu. Tolong biarkan dia pergi. King Sui. Tidak perlu memohon padanya. Orang-orang. Buang dia juga. Aku lihat siapa yang berani. Kamu ngapain bengong di situ? Belum juga menyeret dua orang ini. Keluar dari sini. Aku sudah susah payah memilihkan hadiah ulang tahun untuk kakek. Benar-benar tulus. Tapi diabaikan. Siapa yang mau barang rongsokanmu? Jangan lupa untuk menyeret mereka berdua keluar. Saudara kecil, bisa tunjukkan koin tembaga itu padaku? Tolong. Cepat, ambil senjataku. Dari tembaga menjadi giok. Jiang Sui Tongling. Ini ternyata adalah harta perang daerah. Ternyata adalah harta perang daerah. Aduh, kakek. Apakah kamu salah lihat? Ini kan hanya uang koin yang jelek. Di jalanan banyak sekali. Diam. Jangan bicara sembarangan. Tuan Song. Katakanlah, apakah ini benar-benar uang harta perang? Aku mencarinya selama seumur hidupku. Tidak mungkin salah. Ini adalah artefak perang. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kakak kecil. Aku bisa menonton sedikit lama lagi. Tuan tua silakan saja. Ini sih, hanya sebutir uang kuno saja. Ini adalah yang sebenarnya. Koin Zhan Yu Bao. Ini. Adik kecil, bisakah kamu memberikan koin perunggu ini kepadaku? Saya bersedia menggunakan seluruh pagoda Baai. Tukar denganmu. Aku rela. Seluruh pagoda Baai. Tukar denganmu. Ini. Apa? Seluruh pagoda Baai. Aduh, kalau diukur dengan uang. Ini adalah orang terkaya di dunia. Tidak berlebihan, kan? Ini, Tuan Ju. Ini adalah hadiah dari menantu perempuan saya. Untuk saya. Orang bijak tidak merebut kesukaan orang lain. Tuan Ye, tadi. Siapa yang sangat membenci Tuan Lin? Saudara kecil. Bagaimana pertimbanganmu? Asalkan kau mengangguk, kedai Baai adalah milikmu. Kedai Baai ini memang sangat menggiurkan. Namun, lokasinya agak terpencil. Sementara ini aku belum mau pergi dari sini. Karena ini ada orang yang ingin saya lindungi. Tapi apa? Lihat betapa besar perhatian Tuan. Koin tembaga ini akan saya berikan padamu. Saya tidak salah dengar, kan? Kau bisa memberikan uang logam ini kepada saya secara cuma-cuma. Tuan tidak perlu terkejut. Kau mencarinya bertahun-tahun. Ini juga bisa dianggap nasib baik. Adik laki-laki, jika suatu hari nanti ada yang ingin kau minta, Paviliun Baai akan memberikan bantuan yang besar. Kakek. Lin yang pasti sengaja. Dia sengaja memanggil Emerson untuk menyulitkan keluarga Ye kami. Kakak perempuan, Lin yang tidak seperti itu. Kau ini pengkhianat yang makan di luar. Kau kehilangan undangan kami. Aku bahkan belum menyalahkanmu. Sudahlah, Lin yang anjing yang tidak berguna ini. Kita tidak perlu mempermasalahkannya. Yang terpenting sekarang, keluarga Ye harus berhubungan baik. Dewa Agunglah yang seharusnya. Kita dari keluarga Ye. Sekarang sulit untuk hidup sampai pertemuan Jintai. King Sui, kamu juga anggota keluarga Ye. Jadi ada apa? Katakan saja langsung padaku. Lan Yi memang memiliki kecantikan alami. Jika dia turun tangan, pasti bisa mengangkat keluarga Yeku menuju ke Dewa yang Agung. Tapi, kakek selalu bertindak dengan adil. Aku ingin memberimu satu kesempatan. Kakek. Keluarga Ye saat ini sangat membutuhkan dana. Grup Donghua berhutang padaku. Sudah lama. Selama kau bisa mengambil kembali uang ini. Ini adalah pahlawan pertama keluarga Ye. Kenapa kamu tidak ingin pergi?
Jika tidak ingin pergi, katakan saja. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Aku akan berjuang. Tua seperti ini. Aku juga harus berkontribusi untuk keluarga Ye. Harus mengambil kembali uang pertolongan ini. Kakek. Kakek, saya pergi. Kakek. Kenapa kau memberikan tugas yang begitu penting kepada dia? Siapa bilang aku memakai dia lagi? Siapakah pemimpin grup Donghua? Kamu tidak tahu? Oh, keluarga Su. Ye Kingsui dan Lin yang kali terakhir. Menghina Su Xiao cukup parah. Hingga saat ini, keluarga Su masih membenci keluargaku. Ye, dendam yang dalam. Bagaimana mereka bisa memberikan uang ini kepadanya? Lalu kenapa Anda membiarkannya pergi? Ye Kingsui adalah penyebab kemarahan Su Xiao. Dia pergi. Susah, jangan marah. Bagaimana mungkin keluarga Su akan masih membenci keluarga Ye? Tuan Su, saya Ye Kingsui dari keluarga Ye. Bisakah Anda membayar sisa pesanan kami? Susah? Ye Kingsui, aku sudah mencari kamu untuk menghitung utang. Kamu malah datang sendiri. Haha. Anjing sampah Lin yang itu telah membuatku tidak bisa menjadi pria. Aku akan membuatnya membayar harganya. Lepaskan aku. Tuhan Dewa. Kongres emas telah siap. Berbagai keluarga besar telah siap untuk menghadiri pesta. Baik, cincin pertunangan. Apakah sudah siap? Bawahan telah mencari di seluruh provinsi Jiang. Hanya bintang biru Beihai ini yang bisa menarik perhatian. Silakan Tuhan Maharaja menghukum. Tidak masalah. Saat pernikahan nanti, akan memberikan yang terbaik untuk Kingsui. Ada yang perlu diurus. Bawahan menggunakan dark web, menyelidiki perkara yang rumit ini. Namun tidak ada petunjuk apapun. Dark web tersebar di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menemukannya. Sepertinya orang di balik ini tidak sederhana. Kingsui. Ada apa? Hahaha. Lin Yang. Jika ingin menyelamatkan Ye Kingsui, datanglah ke rumah Ye. Aku menunggumu. Kau mencari mati. Oh, benar. Haha. Kamu hanya punya 10 menit. Anak buah akan segera menghancurkan keluarga Su. Menyelamatkan Nona Ye. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ye Kingsui. Kamu pikir Lin Yang, si kura-kura itu, akankah dia datang menyelamatkanmu? Su Lingfei. Kamu hina. Hahaha. Hina. Aku bahkan sudah kehilangan harta benda. Mengapa aku harus takut akan hinaan? Hanya 10 menit. Jika Lin yang tidak datang, aku akan memberikanmu kepada mereka berdua untuk bermain denganmu. Su Lingfei. Cepat lepaskan aku. Jika tidak, Lin Yang tidak akan memaafkanmu. Lepaskan kamu. Bisakah kamu mengembalikan harta kesayanganku padaku? Hahaha. Ada 3 menit lagi. Aku berharap sampahmu Lin Yang. Bukan seekor kura-kura pengecut yang bisa datang menyelamatkanmu. Hahaha. Aduh. Sepertinya Lin yang itu anjing sialan. Benar-benar kura-kura yang mengintip ya. Dia memberikan kalian berdua. Telanjanginya. Mainkan satu persatu. Ya, terima kasih Su Xiao. Tenang saja. Saya akan merekam video sepanjang acara. Untuk dia. Supaya dia bisa menikmati dengan baik. Su Lingfei. Saya ingin nyawamu. Su Lingfei. Aku akan mengambil nyawamu. Lin Yang. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tenang saja, Kingsui. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Hahaha. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu dengan cemas. Aku sebenarnya bisa membiarkanmu hidup. Tapi kamu yang mencari mati. Masih saja bicara besar di sini. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua, pasangan anjing ini, pergi bersama. Hanya dengan kamu.
Kali ini aku yang lalai. Kali ini adalah wilayahku. Di luar semuanya adalah orang-orangku. Kamu mau pakai apa untuk melawanku? Ayo serang. Siapa yang bunuh dia? Wanita itu adalah milik siapa? Hari ini kamu pasti mati. Bahkan Yama pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bilang. Jangan datang ke sini. Kalau kamu datang lagi, aku akan membunuhnya. Kamu bisa coba saja. Lin Yang, kamu sudah gila. Apa kamu tidak mengurus wanita kamu sendiri? Jika kamu merasa bisa melakukannya, silakan coba saja. Saya tanya kamu, dari mana asalnya perasaan ini? Perasaan ini? Katakanlah yang sebenarnya. Aku bisa membiarkanmu hidup. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Obat perangsang yang kamu gunakan sendiri. Kamu sudah lupa. Obat perangsang. Itu dijual oleh seseorang yang misterius. Dia memakai topeng. Aku tidak mengenalnya. Maka itu, bawa rahasiamu ke hadapan Yama. Lin Yang, berhentilah. Keluarga Su ini kita tidak bisa menantangnya. Aku memohon padamu, lepaskan dia. Anggap saja ini adalah kesempatan untuk diri sendiri. Jika kau berani mengganggu wanitaku lagi, aku akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Pergi. King Sue, tidak ada apa-apa. Yang Mulia Dewa, ini adalah informasi tentang keluarga Su di Provinsi Jiang. Dalam setahun saja, keluarga Su dari Yang tidak dikenal menjadi keluarga terkemuka pertama di Provinsi Jiang. Sepertinya, ada orang di balik keluarga Su. Memang benar. Meskipun begitu, itu hanya keluarga kecil Su. Tuan Dewa, apakah saya harus membawa orang untuk menghancurkannya? Keluarga Su yang sepele ini bisa dihancurkan begitu saja. Yang terpenting sekarang adalah menyelidiki siapa sebenarnya yang ada di belakang keluarga Su. Saya mengerti. Besok adalah pertemuan Jintai. Air kotor di Provinsi Jiang. Mari kita aduk dengan baik. Tak heran ini adalah karya Tuhan Kaisar. Sungguh langka melihat sesuatu seperti ini dalam hidup. Lanyi, jika bisa mendapatkan perhatian Tuhan Kaisar. Meski hanya menjadi selir, akan tetap bisa naik ke puncak dan berubah menjadi burung phoenix. Kakek, kau bicara tentang Ye King Sui itu. Apa yang harus kita lakukan jika dia datang? Dia berani. Jika dia mencoba merusak rencana baik keluarga Ye kami. Saya, Ye Tingshan, tidak menganggapnya sebagai cucuku. Kakek masih menyayangiku. Apa yang kau lakukan, Ye King Sui? Tempat apa ini? Apakah ini tempat yang bisa kamu masuki? Sang Xiao, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak bisa? Keluarga Zhang saya sangat dihargai oleh Yang Mulia. Mengadakan jamuan untuk beliau. Jadi, saya Zhang pasti akan terlibat langsung. Tapi kamu sudah akan menikah dengan kakakku. Bagaimana kamu bisa membuatku menyusup ke Dewa Kekaisaran? Untuk apa? Bisik-bisik, kamu hanya seorang gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Sejak dahulu, mereka yang berprestasi besar tidak mempedulikan hal-hal kecil. Bisa berbagi wanita dengan Dewa Kekaisaran. Itu adalah nasib baik Zhang ini. Itu adalah nasib baik Zhang ini. Zhang Xiao. Ternyata, kamu memiliki hobi yang sangat unik. Lin Yang. Apa yang kamu lakukan di sini? Hotel keluarga Zhang. Bukan tempat untuk anjing cacat seperti dirimu masuk. Pergilah. Saya Zhang Xi, tidak menjual makanan anjing. Mengapa saya tidak bisa datang? Lin Yang. Buka lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Jika kau berani berbuat nekat di tanah kelasku, aku dapat mengambil nyawamu dalam sekejap. Lin Yang. Mari kita pergi saja. Dua orang sampah yang bahkan tidak punya undangan. Berani datang ke acara undangan Tuhan Dewa. Cepat pergi. Kalau sampai marah Tuhan Dewa, kalian bahkan tidak punya kesempatan untuk berlutut dan memohon ampun. Keriuhan hari ini. Aku, Lin Yang, sudah pasti akan hadir. Lin Yang. Kau benar-benar terlalu nekat. Kau berani mengacau pesta Dewa Kaisar? Lin Yang. Mari kita pergi saja. Kita tidak bisa menyinggung Dewa Kaisar. King Sui. Pesta ini diselenggarakan hanya untukmu. Tanpa dirimu bagaimana bisa? Lin Yang. Apakah kau pikirkan di penjara? Sampai otakmu rusak? Atau kau yang menyelenggarakan? Apa kabarnya? Aku akan berlutut.
dan memanggilmu sekali, Tuan Dewa Agung. Lin Yang, aku pikir kamu berbeda dari yang lain. Ternyata kamu sama dengan mereka, suka berbicara besar. King Sui, aku tidak, cukup. Kamu harus berhenti membuat onar, aku akan pergi. King Sui, kamu harus berhenti membuat onar, aku akan pergi. King Sui, Nyonya Ye, Anda tidak bisa pergi. Tuhan Vermilion telah tiba. Hemat, saya akan bertindak, saya beritahu kamu. Tuan Zhukue, kau benar-benar buta. Dua orang ini adalah tamu terhormat Tuan Shendi. Kau berani menghalangi usaha keluarga Zhang selama 100 tahun. Apa kau tidak ingin lagi, Tuan Zhukue? Saya tidak tahu. Sekarang Anda tahu kan? Tuan Zhukue, Rin yang ini baru saja keluar dari penjara, tetapi pasti dengan cara lain yang tidak dikenal, menipu Dewa Kaisar. Dia menyusup masuk. Anda sangat bijaksana. Jika Anda berani berbicara lebih banyak, keluarga Zhang akan hancur. Nona Ye, Tuan Dewa berkata, Anda harus hadir di perjamuan hari ini. Aku. Mbak Ye silakan. King Sui, kamu masuk dulu. Aku akan segera ikut. Hahaha. Ye King Sui. Dia bagaimana bisa muncul di sini? Kakek, Ye King Sui pasti diam-diam masuk. Kalau Tuan Dewa tahu, keluarga Ye kita akan hancur. Berhenti, Ye King Sui. Tempat ini bukan untukmu. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat keluar dari sini. Ye King Sui benar-benar tidak takut mati. Berani masuk sendirian ke pesta Tuan Dewa. Keluarga Ye, hari ini akan sangat memalukan. Apakah telingamu tuli? Apakah kau tidak mendengar apa yang kakekmu katakan? Buruan keluar dari sini. Bukan, itu yang Zhao Taitea. Kau diam. Jangan panggil Zhao Taitea dengan sembarangan, Ye Lan Yi. Berani menyentuh tunanganku. Kamu sudah bosan hidup, ya? Ye Lan Yi. Berani mengganggu tunanganku? Kamu sudah bosan hidup, ya? Baiklah. Pelacur dan anjing. Sungguh cocok sekali. Jika berani bicara lagi, aku akan membuat keluarga Ye lenyap. Bukankah ini Lin Yang, menantu keluarga Ye? Kudengar dia duduk di mangkuk besi selama beberapa tahun. Otaknya jadi bodoh. Nah, tentang Lin Yang ini, beberapa hari yang lalu dia menceraikan Ye Lan Yi di depan umum. Sekarang dia datang ke sini untuk membuat keributan. Ini bukan berarti dia sengaja membuat keluarga Ye malu? Lin Yang gila lagi. Kau cepat usir dia. Lin Yang, ini tempat Dewa Kaisar. Cepat turun dari situ. Jangan biarkan keluarga Ye kita membayar harga karena kebodohanmu. Pak Tua, ini adalah posisiku. Hari ini, jamuan ini, adalah pesta lamaran yang aku adakan untuk King Sui. King Sui, aku berhutang padamu sebuah lamaran resmi. Hari ini aku akan mengumumkan di depan bahwa kamu adalah wanitaku. Ini bukanlah yang berharga 3 miliar dolar. Bintang Utara BH itu kan? Mengapa bisa ada di sana? Bagaimana mungkin si menantu ini memiliki kemampuan sebesar itu? Menurutku pasti palsu. King Sui, kau mau menikah denganku? King Sui, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Lin Yang, 30 miliar. Hanya dengan ini kamu pantas? Bagaimana? Dengan barang-barang rongsokan ini, kamu masih ingin berpura-pura kaya? Ayo, jaga. Kalau begitu, saya ingin lihat, apakah kamu punya kemampuan ini? Kamu, Tuan Zhukue sudah datang. Lin Yang, Tuan Zhukue sudah datang. Cepat turunlah. Kamu mau mati, sementara aku masih ingin hidup. Tuan Zhukue, akhirnya kamu datang. Orang bodoh ini membawa barang. Di sini buat apa melamar? Ini sangat tidak hormat kepada Tuan Dewa Agung. Makhluk yang buta tanpa mata.
Cincin ini adalah hadiah langsung dari Dewa Agung. Bagaimana mungkin ada yang palsu? Hari ini saya datang untuk membawa perintah Tuhan Dewa sebagai saksi untuk lamaran Tuan Lin dan Nyonya Ye. Jadilah saksi. Dewa Vermilion secara pribadi menyampaikan 2 blessing. Tuan Lin di kehidupan sebelumnya, apakah dia melakukan kebaikan apa? Bisa membuat Yang Mulia Dewa begitu memperhatikan. Benar-benar membuat orang iri. Kakek, seorang anjing sampah yang pernah dipenjara, bagaimana bisa mendapatkan perhatian Yang Mulia Dewa? Dia pasti salah paham. Hal ini tidak sesederhana itu. Kembali dulu, baru kita rencanakan. Memberitahukan kepada semua, bulan depan, saya akan mengadakan pernikahan yang akan menggemparkan seluruh provinsi. Saat itu, orang-orang besar dari seluruh dunia akan hadir semua. Aku akan membuat King Sui menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Semua sudah beres. Tuan Dewa, apakah hotel untuk pernikahan sudah dipilih? Saya sudah mencarinya. Hotel terbaik di Jiangsheng tidak layak untuk mengadakan pernikahan Anda. Karena tidak ada, maka kita akan membangun sendiri. Kita akan membeli gedung tertinggi di Provinsi Jiang, mengubahnya menjadi hotel, menyusun pernikahan saya sesuai dengan spesifikasi pesta dewa. Ini adalah tugas saya untuk segera dilaksanakan. Adalah bawahan ini yang akan melaksanakannya. Juga, beritahu orang-orang tua di Jiang Provinsi tentang pernikahanku. Mereka harus datang, dapat menghadiri jamuan sang dewa. Adalah kehormatan mereka. 3 hari lagi, aku akan membuat King Sui menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kakek, Lin yang itu gila, kan? Masih bilang apa tentang orang-orang besar di dunia ini? Dia siapa sih? Lin yang itu sebenarnya siapa? Chunyan, kau tahu tidak, Lin Yang? Bukankah dia baru saja dibebaskan dari sana? Seorang yang tidak berguna? Kalau bukan, lalu apa? Siapa yang bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Agung? Identitasnya pasti tidak sederhana. Dapat mendapatkan bantuan dari Dewa Agung. Orang ini pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Kakek, apakah kamu sudah pikun? Bukankah dia hanya seekor anjing yang tidak berguna? Apa yang bisa dia miliki? Diam. Kau bodoh tidak tahu apa-apa. Tahu apa? Chunyan, kau pergi panggil Lin Yang. Sikap harus sangat hormat. Ibu, sebenarnya ada apa sih? Tidak ada apa-apa. Kakek bertanya padamu. Tuan Lau, Lin Yang. Kau segera akan menikah dengan King Sui. Kita juga akan menjadi satu keluarga. Kakek hanya ingin bertanya sekali. Dan apa hubunganmu dengan Tuhan Dewa? Itu. Ya Lin Yang. Apa hubunganmu dengan Tuhan Kaisar? Ya. Aku dan Tuhan Kaisar tidak kenal sama sekali. Hanya saja, saat berperang dulu di wilayah perang, menyelamatkan nyawa bawahannya Tuhan Kaisar. Jadi, berkat dia, ternyata ini adalah berkah yang didapat secara cuma-cuma. Kakek, kamu lihat kan? Aku bilang dia itu sampah. Diam kamu. Itu Lin Yang. Tuan Dewa, apakah bawahannya ini? Masih akan. Tidak akan lagi. Budi sudah terbalas. Tidak akan menghubungi lagi. Begitulah. Jika demikian, Lin Yang, kau harus berterima kasih kepada saya dulu, yang mengirimmu ke medan perang. Kakek. Dulu Lin Yang adalah yang menggantikan keluarga Ye ke medan perang. Seharusnya kita keluarga Ye yang berterima kasih kepada Lin Yang. Kakek tua, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Langsung to depan. Jadi saya tidak akan berputar-putar. Lin Yang, Anda jadi sebesar 1 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa menikahi cucu saya. Kakek, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Merasa lega. Nah, aku tidak akan bertele-tele. Lin Yang, tambahan mahar 10 miliar. Kalau tidak, jangan harap kau bisa menikahi cucuku. Kakek, Lin Yang hanyalah seorang manusia biasa. Kemana kita bisa mendapatkan 10 miliar sebagai mahar? Bukankah dia sangat berbakat? Dia ingin mengadakan pernikahan paling megah di Jiang Province. Dia juga ingin mengundang para tokoh besar dunia. Dan dia harus membeli bintang laut. 10 miliar itu sangat mudah, kakak. Dulu, Sang Xiao juga memberikanmu 2 juta sebagai mas kawin, kan? Kenapa harus meminta Lin Yang 10 miliar mas kawin? Diam. Belum menikah juga. Kamu malah mendukung orang yang tidak berguna ini. Berani sekali kamu melawan maksud kakek. Cukup. Lin Yang, 10 miliar. Jika tidak bisa diambil sebelum lusa,
Pertunangan dibatalkan. Kakek, kau terlalu jauh. Ayo kita pergi. Lin Yang. Tentang mas kawin, jangan susahkan diri. Nenek dan ibuku, aku yang akan bicara. Tenang saja, King Sui, kamu wanitaku. Tentu saja harus menggunakan yang terbaik. Masalah mahar bukanlah halangan. Lin Yang, terima kasih. Oh, mari kita pergi. Teman-temanku pasti sudah menunggu dengan cemas. Mereka tahu aku akan menikah. Mereka sengaja berpesan agar aku membawamu. Baik. Ye King Sui, kenapa membawa seorang tukang makan jalanan kemari? Ye King Sui, kenapa membawa seorang tukang makan jalanan kemari? Pengantarmu mana? Aku akan perkenalkan padamu. Dia adalah pengantarku. Lin Yang, ini tunanganmu. Kau tidak bilang. Aku bahkan mengira. Dari mana datangnya pengemis ini? Kenana, aku tidak mengizinkanmu berkata begitu. King Sui, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Anak ini baru saja keluar dari penjara. Tidak punya kemampuan apa-apa. Kau lebih baik ikut kami, Qin Xiao, King Sui. Asalkan kau sekarang habisi anjing busuk ini. Aku, Qin Heng, akan menjadikanmu selingkuhanku. Selingkuhan peringkat ke-8, ya, benar-benar lelucon. Kau tahu diri kau siapa? Kau tutup mulut. Pak Qin kita baik-baik saja. Dia pernah menuntut ilmu di luar negeri. Kau tahu diri kau siapa? Bandingkan dengan Pak Qin kita. Nana, tidak perlu repot dengan sampah ini. Akan tetapi, ada saatnya dia malu karena menjadi sampah. Tidak heran kalau hotel ini milik asosiasi kamar tersembunyi. Biaya di sini juga sangat tinggi. Qin Xiao. Lin Yang, kamu harus ingat, kalau bukan karena Qin Xiao kita, kamu ini pengemis. Mungkin seumur hidup, tidak akan punya kesempatan untuk makan di restoran mahal seperti ini. Nana, ucapanmu terlalu menyakitkan, ya? Lin Yang, jangan bersembunyi di balik wanita. Jangan jadi kura-kura yang mengulur kepala. Berani tidak untuk bertaruh denganku? Bagaimana cara bertaruh? Pengeluaran malam ini. Kita bagi 2. Baiklah. Tidak ada masalah. Besar sekali mulutmu. Aku ingin melihat anjing sampah ini. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Biarkan dia mencoba, supaya tidak bisa bilang aku mengganggunya. Lin Yang, kau lihat dengan jelas. Ini adalah restoran di bawah jaringan Hotel Shangyu. Di sini tidak ada acar dan nasi. Silakan pesan saja. Lin Yang, makanan di sini sangat mahal. Kamu bisa pesan sesuka hati. Makanan di sini memang agak kurang. Aku bilang Lin Yang, apa yang kau pamerkan di sini? Kalau tidak mampu membayar, jangan berbunyi seperti anjing. Lebih baik khawatir tentang diri sendiri. Jangan sampai nanti tidak mampu membayar tagihan. Malu-maluin. Halo. Yang termahal di menu. Semua orang pesan 1 porsi. Katakan kepada koki untuk menggunakan bahan terbaik. Saya bersedia membayar 10 kali lipat. Katakan kepada koki untuk menggunakan bahan terbaik. Saya bersedia membayar 10 kali lipat. Iya. King Sui. Pacar ini terlalu berpura-pura, ya. Dia sepertinya sudah gila. Kau datang ke sini untuk sakit, ya? King Sui. Kau lihat, saat membayar. Aku mau anjing itu. Kau harus merengek minta ampun padaku. Lin Yang. Ini $10.000. Kamu pegang dulu. Tenang saja, King Sui. Uang ini tak seberapa menurutku. Kagum. Kamu memang bisa berpura-pura. Karena kamu sudah berkata begitu. Jangan salahkan aku, jika membuatmu malu. Pelayan. Tuan, dengar-dengar di sini ada lelang anggur merah. Hari ini yang dilelang anggur apa? Tuan, ini adalah anggur merah Roseni tahun 72. Harga awal 2 juta. Baik. Kami juga harus ikut lelang. Baik, Tuan. Lin Yang, kamu tunggu saja kalau kamu tidak bisa membayar. Siapa bilang saya tidak bisa membayar? Kamu pikirkan dengan baik-baik. Hanya harga lelang awalnya sudah 200.000. Namun, jika kau menyelinap di bawah celana saya mungkin akan membiarkanmu pergi. Kau, King Sui. Hanya 2 juta. Tidak perlu repot Qin Xiao. Lin Yang.
Perhimpunan perdagangan ini bukan tempat untuk berfoya-foya. Jika Anda tidak mampu membayar, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Tuan, orang besar di ruang sebelah, meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sangat menginginkan botol anggur ini. Apakah Anda yakin ingin bertaruh? Orang besar. Siapa itu? Maaf, itu yang kami tidak bisa ungkapkan. Kalau begitu, lagi pula anjing busuk ini juga tidak mampu membayar, melihat wajah King Sui. Biarkan saja untuk hari ini, seperti yang diinginkan Qin Xiao. Qin Xiao, kau biarkan mantu cacat ini berpura-pura di sini hari ini. Kau adalah putra tertua keluarga Qin. Apa yang kau takuti? Omong kosong. Aku, tuan muda dari keluarga Qin. Apakah aku akan takut padanya? Lihat saja anjing ini. Apakah dia punya keberanian untuk menantangku? Siap sedia kapan saja. Tolong sampaikan kepada orang besar itu bahwa kami sudah memesan botol anggur ini. Tolong sampaikan kepada orang besar itu, botol anggur ini sudah kita pesan. Tuan, jika Anda nanti tidak bisa membayar, hotel kami tidak akan memaafkan. Lin Yang, aku sudah mendengar. Kau masuk penjara dan otakmu jadi rusak. Saya belum percaya. Hari ini kamu harus bertindak gila di sini. Kalau begitu, saya menantikan pertunjukan bagusmu. Saya ada Qin Xiao yang mendukung saya. Apa yang perlu saya takutkan? Lin Yang, kita sebaiknya tidak melanjutkan. Harta Qin Xiao, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan. Minat Qin Xiao sedang tinggi. Bagaimana saya bisa merasa tidak enak untuk menemani? Omong kosong. Keluarga Qin saya hanya perlu menggerakkan jari. Beberapa juta akan masuk. Apakah kamu layak untuk menemani saya? Tuan. Tamu di ruang sebelah. Mereka menawar 250 juta. Saya tawar 300 juta. Tamu di ruang sebelah menawar 500 juta. 600 juta. 1000 juta. Qin Xiao, bagaimana kalau kita berhenti saja? Minum apa bukan berarti meminumnya. Tidak perlu untuk ini mengorbankan menantu. Menyulitkan pihak besar di sana. Lagi pula, dia juga belum tentu kaya. Ya, Qin Xiaole, pihak besar di sebelah, sudah pasti menginginkan botol anggur ini. Kita tidak bisa bersaing. Baiklah. Hanya makanan di meja ini. Sudah cukup untuk dia minum satu kendi. Kita tidak akan menawar lagi. Tunggu. Saya tawarkan 50 juta. Tuan, apakah kau yakin? Ikuti apa yang dia katakan. Aku akan lihat. Bisakah anjing busuk ini berpura-pura lebih lama? Tamu di sebelah mengeluarkan 1 miliar. 2 miliar. Tunggu dulu. Lin Yang. Apakah kamu gila? 200 juta. Kamu mengira ini uang hantu? Katakan pada orang penting itu. Botol anggur ini harus kita beli. Iya. Tetangga menawar 500 juta. Kalau 500 juta, saya keluar. Lin Yang, kau cepat tutup mulutlah. Menghina orang besar. Kita semua harus mati. 5 miliar. Aku malah ingin melihat. Siapa berani merebut botol anggur ini dariku? Kakak. Bagaimana Anda bisa datang? Kau ini barang yang boros. Aku kira itu bodoh. Yang mengangkat harga botol anggur 2 juta, hingga 50 miliar. Kakak. Semua ini karena orang gila ini. Dia sengaja menaikkan harga. Tuan Qin. Setiap taruhan harus menerima konsekuensi. Jangan-jangan kamu curang? Tuan, anggur merah sudah terjual. Silakan Anda menyelesaikan pembayaran di sini. Tarik 25 miliar. Sisanya, minta padanya. Tuan, ini adalah Lin Yang. Kau masih berpura-pura di sini. Ambil saja satu kartu. Kau coba-coba saja. Aku lihat bagaimana kau keluar dari situasi ini nanti. Kau bebas saja melakukannya. Ingat, jangan terlalu banyak. Ya. Nah, tentang Qin Xiao ini 25 miliar. Anak laki-laki. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi jika Anda mencari masalah dengan keluarga Qin saya, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Keluarga Qin kecil ini. Jika saya sudah mencarinya, biarkan saja. Apa ada konsekuensinya? Anda terlalu berani. Anak muda. Kau tidak akan selamat keluar dari sini hari ini. Presiden klub regionalisasi datang. Presiden. Lin Yang, kau berani mengganggu presiden klub per dunia. Kau harus membayar untuk kegilaan yang kau timbulkan. Untuk itu,
Presiden, saya adalah VIP kalian. Anjing sialan ini. Mengganggu jamuan makanku. Tolong, cari orang untuk mengusir dia dari sini. Sungguh mata kalian buta. Perhimpunan Bayangan, Presiden ketiga, Xi Jinping. Salam kepada Tuan Lin. Kakak, saya tidak salah dengar, kan? Ketua. Panggil dia Tuan Lin. Bisa hadir di hotel kami. Adalah kehormatan bagi saya. Saya akan membebaskan biaya untuk Anda. Tidak perlu. Saya masih punya taruhan dengan seseorang. Makan malam ini. Tidak perlu dibebaskan. Dan juga, botol anggur yang tadi. Juga hitung saya. Iya. Kakak. Suami yang tidak berguna dan sudah pensiun. Sudah dipenjara selama 3 tahun. Bisa jadi orang besar apa? Saya rasa, pasti adalah ketua. Mata tua. Berani-beraninya menghina Tuan Lin. Aku lihat. Kalian sudah lelah hidup. Pak Qin. 2.500.000.000. Silakan. Pak Qin. 25 miliar. Silakan. Saya, keluarga Qin, di Provinsi Jiang, juga bisa dibilang memiliki reputasi. Bahkan kepala Provinsi Jiang pun melihat saya. Harus memberikan sedikit penghormatan. Apakah kalian, asosiasi perdagangan, tidak terlalu berlebihan? Apa si kucing dan anjing ini berani datang ke pertemuan bisnis saya, berlaga seperti orang penting? Perintahkan, mulai hari ini, membatalkan kualifikasi VIP keluarga Qin. Selamanya masuk daftar hitam. Baik. Apa? Jangan banyak bicara. Bayarlah. Pemimpin Qin, berhutang harus membayar kembali, itu hal yang wajar. Karena saudaramu berani membuat taruhan ini. Dia seharusnya memikirkan konsekuensinya. Kakak. Apa yang harus dilakukan? Benda sialan. Keluarga Qin telah membuatmu menderita. Belum pergi cepat. Tunggu. Wilayah asosiasi dagang saya. Bukan tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Atau pergi sesuka hati. 2 miliar. 1 sen pun tidak boleh kurang. 2 miliar. Keluarga Qin kami bisa membayar. Baiklah. Bawa tuan dari keluarga Qin untuk membayar tagihan. Anak muda. Mari kita lihat nanti. Benar, Presidensi. Bantulah saya pasang papan di depan pintu. Anggota keluarga Qin dan anjing. Dilarang masuk. Kau adalah Lin Yang. Siapakah sebenarnya kau? Saya. Apa-apa orang. Terakhir kali, kamu bisa mengundang Tuan Sukue. Baru saja, ketua si itu. Begitu menghormati kamu. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Bersihkan salju. Nanti aku akan perlahan-lahan menceritakannya padamu. Baiklah. Hanya saja. Kakekku mereka. Tenang saja, King Sui. Masalah mahar. Kau tidak perlu khawatir. 10 miliar, aku punya cara. Aku sudah bilang. Akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu mulai berbicara besar lagi. Aku sudah bilang, aku tidak mau mahar sebanyak itu. Aku juga tidak mau pernikahan megah. Aku hanya ingin bahwa orang itu adalah kamu. Hai. Ye King Sui. Apakah kamu masih punya malu untuk berada di luar sana? Kakek dirawat di rumah sakit. Buruan kembali ke sini. Baik, aku segera datang sekarang. Pergilah. Hei, King Sui. Kakek. Lin Yang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, King Sui. Ini adalah dokter hebat, Sai Huatuo. Obat suci yang dimurnikan. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, maka cepat beri obat itu kepada kakek. Berhenti. Lin Yang, bukankah kakek hanya meminta 10 miliar mahar kepadamu? Tidak usah dipaksakan kalau tidak bisa. Bagaimana? Ingin membunuh kakek ini dengan racun? Lin Yang, untuk masuk ke keluarga Ye. Benar-benar tanpa memilih cara. Apa? Memanfaatkan kesempatan untuk meracuni tuan keluarga Ye. Kemudian mengambil harta keluarga Ye bukan? Bukan begitu. Lin Yang ingin menyelamatkan kakeknya. Hanya dengan dia. Orang ini, murid langsung dari dokter suci yang melebihi Huatuo. Salah satu dokter terkenal di Provinsi Jiang. Saya sengaja memintanya datang. Memberikan pengobatan kepada Tuan Ye. Ini adalah Dr. Agung Sai Huatuo, murid langsungnya. Dokter terkenal dari Provinsi Jiang. Saya sengaja memanggilnya.
untuk mengobati Tuan Ye. Anak muda ini, kurang ngomong kosong. Menghambat penyakit pemimpin Ye. Kau sanggup bertanggung jawab? Lin Yang, biarkan dia menyembuhkan kakekmu. King Sui, Xiao Zhang, Nyonya Ye, jangan khawatir. Begitu jarum saya keluar, saya jamin tuan tua tidak akan terluka parah. Berhenti. Tuan tua tertekan. Jika kamu melakukan ini, akan membuatnya mengalami aliran darah terbalik. Lin Yang, Dr. Zhao, tetapi ini adalah murid langsung dari Dewa Pengobatan, Sai Huatuo. Apakah kamu berani meragukan Dr. Zhao? Apakah kamu tidak ingin kakek segera mati? Nak, saya adalah murid langsung dari Sai Lao Xiansheng. Bagaimana caranya? Apa kamu ingin mengajarkanku? Sangat disayangkan bahwa seorang seperti kamu menjadi murid sang biksu. Sungguh malang bagi sekolah ini. Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya menghina guruku. Keluarga Ye benar-benar memelihara seekor anjing yang hanya menggigit penyelamatnya. Hari ini, Tuan Ye yang tua. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan, nama baik seumur hidup gurumu pasti akan hancur di tanganmu. Lin Yang, apakah kau masih berani mengutuk kakek? Cepat keluar dari sini. Batuk-batuk-batuk. Kakek. Oh tidak. Dr. Zhao, sungguh dokter terkenal kelas atas. Lin Yang, menunggu apa? Berkatailah. Memberikan permintaan maaf kepada Dr. Zhao. Pak Ye hanya mengalami efek kembali sebentar. Saat racun api menyerang jantungnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kakek, Lin Yang mengutukmu. Kakek, bukan begitu. Lin Yang dia ingin menyelamatkanmu. Sudah terlambat. Aku akan segera memanggil Sai Huatuo. Hanya dengan dirimu. Berani memanggil nama besar guruku. Guruku sudah mengasingkan diri bertahun-tahun. Bahkan terakhir kali aku bertemu dengannya. Semua itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ting, kamu berani mengatakan omong kosong seperti ini. Kamu juga berani mengatakannya. Panggil seseorang. Ambil dia. Pembual yang tidak berguna ini. Bawa dia keluar. Menghancurkan kedua kakinya. Kakek, kau tidak bisa menggerakkannya. Kakek. Salah. Usir Ye King Sui. Dari keluarga Ye. Tidak boleh menginjakan kaki lagi. Kakek. Aku memanggil dokter ajaib untuk menyelamatkanmu. Dan bersiap untuk meminum obat ajaib untukmu. Tak kusangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, bersiaplah untuk menunggu mati. Lin Yang, kau diam. Apa kau berani mengutuk kakek? King Sui. Kita pergi. Kakek. Paf. Kakek. Pasti ini ulah bocah itu. Sebenarnya aku sudah sembuh. Lin Yang, apa yang kau lakukan pada kakek? Aku sudah bilang. Aliran darah terbalik. Bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Kalian semua. Segera siapkan. Keperluan akhir untuk kakek. Tutup mulutmu yang busuk. Dr. Zhao, tolong selamatkan kakek saya. Pasti anak ini yang berbuat jahat. Saya rasa, kalian bersiap-siap untuk urusan terakhir. Anda adalah dokter hebat. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Kakek, jantung dan nadi telah layu. Kecuali jika guru saya, Dokter Suci yang melebihi Huatuo, mengambil tindakan sendiri. Namun, Dokter Suci yang melebihi Huatuo ini adalah tokoh besar tertinggi di dunia kedokteran. Mengapa dia akan datang? Kita provinsi kecil Jiang ini, Lin Yang, kamu pasti punya cara. Tolong bantu kakek ya. Dia benar. Hanya Sai Huatuo yang bisa menyelamatkan. Tapi King Sui, tenang saja, Sai Lao segera datang. Sai Lao, segera datang. Pasien dalam bahaya. Lin Yang, kau gila lagi ya? Shen Yi Jiang provinsi berbagai keluarga terkenal. Mereka berebut, tidak bisa memintanya keluar. Kau pikir kau bisa memintanya hanya dengan telepon? Lin Yang. Aku menasihati kau untuk tidak berbohong. Pilih tempat yang tepat. Hari ini, jika ada sesuatu pada bapak kami, itu karena kau yang menyebabkannya. Kalian harus percaya pada Lin Yang. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kakeknya. Dia pasti memiliki cara untuk menyelamatkan kakeknya. Siapa yang meminta dia untuk diselamatkan? Kalau bukan karena Lin Yang yang mengacau. Dokter Zhao sudah lama menyelamatkan kakek. Kakek sekarang seperti ini. Semua karena Lin Yang. Anak muda, saya sarankan kamu, jangan mengatasnamakan guruku. Bendera palsu. Dia yang tua ini. Penggubernuran Provinsi Jiang tidak bisa memanggilnya. Seumur hidup, hanya menangani penyakit untuk Tuhan Kaisar. Kau adalah sesuatu yang kecil. Jika aku bisa memanggilnya, aku bersedia berlutut. Jadilah anjingmu. Ye King Sui. Kau tuli? Apa yang kakek katakan tidak bisa kau dengar? Cepat bawa sampah ini. Keluar dari sini. Bodoh yang tidak tahu diri. Kalau berani bicara lagi, biarkan Tuan Ye menunggu kematian. Berani kamu menghina saya? Panggil orang. Cabut gigi sampah ini. Satu persatu untuk saya. Dukun hebat seperti Huatuo datang.
Apa? Ini tidak mungkin. Pasti ini hanya kebetulan. Dokter Zhao, kenapa bisa datang ke tempat kecil seperti kami ini? Dokter Zhao, orang ini, pasti Anda yang mengundang, kan? Anda adalah bagian dari keluarga kami. Bapak yang baik hati. Tentu saja. Kalau tidak, siapa lagi di sini yang bisa mengundang beliau? Kau sembarangan. Sebenarnya adalah Lin Yang mengundang. Diam. Prestasi seperti ini saja kau berani mengklaim? Bawa Lin Yang dan pergilah sekarang, supaya tidak mengotori mata saudara saya. Guru, kau benar-benar datang. Siapa kau? Guru, aku muridmu. Dulu kau telah membimbingku. Aduh, saya sudah banyak menunjuk orang. Kamu yang tidak mematuhi etika medis seperti ini. Kedepannya, jangan sebut diri sebagai muridku lagi. Apa? Bukan Dokter Zhao? Jangan-jangan ini benar-benar sampah. Aku yang datang terlambat. Silakan. Mohon ampun pada Lin Xiao. Bagaimana mungkin? Seniormu tidak perlu bersikap sopan, tapi aku mohon, bantu aku. Baik. Kakek. Kondisi sakit kepala keluarga Ye sebenarnya tidak begitu serius. Hanya saja tidak tahu dokter bodoh mana yang sembarangan menyuntik, hingga kepala keluarga Ye terkena dampak buruk. Guru, itu saya yang melakukannya. Tapi, seorang dokter harus memiliki hati yang baik. Bagaimana bisa mengandalkan nama besar untuk mengobati orang? Apa bedanya dengan perampok? Guru, saya tidak akan mengulanginya lagi. Guru, saya sudah mengingat ajaran Anda. Aku akan mengajarkanmu untuk menyembuhkan orang lain, bukan untuk membuatmu mempertanyakan kehormatan keluarga kedokteranku. Kamu tidak boleh lagi menyebut dirimu sebagai muridku. Sai Lao, terima kasih telah menolongku. Shaolin, terima kasih. Saya ini meninggalkan operasi kepala negara asing. Untuk datang ke sini, saya harus segera kembali. Silakan pergi, Sai Lao. Siapa sebenarnya Lin Yang ini? Sampai seistimewa ini. Lin Yang itu sebenarnya orang seperti apa? Bisa punya muka sebesar ini. Identitasnya apa lagi? Hanya seekor anjing tak berguna saja. Kakek. Apa kabar, kakek? Siapa yang menyelamatkanku? Kakek, itu Lin Yang. Dia memanggil Sai Huatuo untuk mengobatimu. Lin Yang. Lin Yang, bagaimana kamu bisa memanggil Dokter Sai? Saya? Tentu saja menggunakan uang. Uang. Kau si miskin. Kantongmu lebih bersih dari wajahmu. Kau masih bergantung pada uang untuk menyewa dokter dewa. Apakah aku punya uang? Apa urusannya denganmu? Kau, Lin Yang, karena kau punya uang. Maka uang mahar 1 miliar. Kau sudah siapkan? Kakek. Lin Yang tadi menyelamatkan nyawamu. Bukankah itu setara dengan uang mahar 1 miliar? Diam. Apakah rumah ini kamu yang memutuskan? Aku akan menikahi cucu perempuan. Mendapatkan mas kawin adalah hal yang wajar. Jika kurang 1 sen, itu tidak mungkin. Kakek. Baiklah, King Sui. Tua. King Sui adalah wanitaku. 10 miliar ini. Saya tentu tidak akan kurang. Namun, 10 miliar ini akan saya sumbangkan atas nama King Sui kepada dana kesejahteraan. Saya sudah mendengar bahwa tuannya terkenal dengan perbuatan baiknya. Seharusnya tidak akan menolak, kan? Selain itu, saya ingin memberitahukan kepada semua. Besok, saya akan mengadakan pernikahan megah untuk King Sui di Hotel Diwang. Selain itu, saya ingin memberitahukan kepada semua. Besok, saya akan mengadakan pernikahan besar di Hotel Emperor untuk King Sui. Apa? Hotel Emperor. Lin Yang. Kau gila ya? Kamu gila ya? Hotel Imperial. Itu adalah Tuhan Kaisar. Hotel paling mewah yang baru dibangun. Kau sedang bermimpi siang apa? Benarkah kau pikir uangmu sebanyak itu bisa bersaing dengan Tuhan Kaisar? Bisa mengadu domba dengannya? Para bangsawan dari Provinsi Jiang. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengadakan perjamuan di sana. Lin Yang. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang asing. Cucuku tidak akan menikah dengan seorang gila.
Lain kali bilang. Panggil beberapa tokoh besar dunia ke rumah. Saya lihat kamu hanya mengenal beberapa dokter yang tidak berguna. Anjing sampah yang hanya bisa bicara besar. Lin Yang, kita cari satu. Hotel biasa saja sudah cukup. Tenang saja, King Sui. Besok, kamu akan menjadi wanita paling gemilang di seluruh provinsi Jiang. Ting. Ayo kita pergi. Tuhan Dewa. Hari pernikahan. Semua barang terbaik telah diangkut ke Hotel Kaisar. Potong sesuai pengaturan untuk pesta agung. Bagus. Di mana cincin? Cincin sudah siap untuk Anda. Dari kuil diambil. Ini adalah cincin berlian terlangka di dunia saat ini. Benar. Hanya cincin seperti ini yang layak untuk wanitaku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gaunnya? Gaun tersebut dirancang oleh puluhan desainer terkemuka internasional. Sudah selesai. Apakah semua tamu sudah diundang? Semua sudah diatur. Pada hari pernikahan, orang-orang besar dunia dan bintang-bintang internasional, para kepala keluarga besar, akan hadir semuanya. Bagus sekali. Ibu, pelan-pelannya. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, Lin yang benar-benar hebat ya. Ternyata benar-benar bisa memesan hotel imperial. Aduh, King Sui. Kamu menikah dengan Lin Yang. Sungguh beruntung. Hahaha. Bu, saya tidak mengejar ini. Saya tidak peduli apakah dia miskin atau kaya. Aku hanya tertarik pada orang ini. Hanya saja, kucing buta bertemu tikus mati saja. Ngapain? Yaitu, masih di situ mengklaim, mengatakan akan mengundang tokoh besar dunia. Dia tidak melihat apakah orang penting punya waktu untuk menghiraukannya. Lin Yang berbicara begitu banyak tanpa dasar. Pada akhirnya, tidak akan keluarga Ye kita yang membayarnya, yaitu. Apa Lin Yang takut? Apakah dia takut kehilangan dan melarikan diri tidak berani datang? Keluarga besar datang mendengar berita. Jika dia melarikan diri saat-saat terakhir, kita keluarga Ye akan sangat memalukan. Lin Yang tidak akan bisa. Tidak percaya? Mari kita lihat saja. Bintang internasional, Tuan Long datang. Bintang internasional, Tuan Long datang. Tuan Long sudah datang. Bintang internasional nih. Pak Long adalah bintang puncak dunia. Kenapa dia akan datang ke tempat seperti ini? Atas perintah Hemer Feng, untuk memberikan hadiah pertama kepada Miss Ye. Ini dari Pak Lin, untuk Nona Ye. Hadiah pertama, hak kepemilikan seumur hidup di Pulau Barat Laut. Bisa langsung memberikan sebuah pulau. Ini sungguh merupakan tindakan yang luar biasa. Betul sekali. Apa itu? Pulau yang hancur. Siapa yang peduli sama ini? Benarkan, pulau hancur. Kamu mampu beli tidak? King Sui, kenapa masih bengong? Cepat ambil. Aduh. Terima kasih, Tuan Long. Lin Yang, di mana orang lain? Tuan Lin yang akan datang. Tuan Long, silakan duduk. Kepala Provinsi Jiang sudah datang. Apa? Kepala Provinsi Jiang juga datang? Atas perintah Hemer Lin Yang, kami mengantarkan hadiah kedua untuk Miss Ye. Ini adalah hadiah kedua yang dikirimkan oleh Hemer Lin Yang untuk Miss Ye. Satu butir permata malam kacamata. Itu benar-benar harta berharga sekali. Ans, hanya ada 2 di seluruh dunia. Ternyata aku bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayo. Oh. Lin Yang, dia di mana? Tuan Lin, segera datang. Wali Provinsi Jiang segera silakan duduk. Siapakah asal-usul Lin Yang ini? Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yang ini, dari mana dia mengenal banyak tokoh besar seperti ini? Saya juga tidak tahu, kakek. Bukankah itu karena saya buta?
Saya melewatkan Lin Yang. Kau, 9 langit di Vine Palace sudah tiba. Mengapa mereka juga datang? 9 langit di Vine Palace. Tuhan Vermilion telah tiba. Kuil Jiuxia. Mengapa mereka juga datang? Cepat-cepat. Pemimpin kuil Jiuxia, dibawa oleh angkatan Jiuxia, untuk Tuan Lin Yang, menyampaikan kepada Nona Ye, hadiah ketiga. Ini adalah Tuan Lin Yang, menghadiahkan yang kedua kepada Nona Ye, hadiah ketiga. Yun Shanlu. Itu adalah obat kuat yang terkenal, yang konon khasiatnya luar biasa. Sepertinya rumor itu benar. Aduh, hari ini saya benar-benar terkejut. Bertemu dengan begitu banyak tokoh besar, acara yang megah. Tuan Zhukue, hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tuan Lin Yang sudah berpesan. Tolong Nona Ye, Anda harus menerimanya. Aduh, niat baik Lin Yang. Hahaha, bagaimana bisa menolak? Aku akan menyimpannya untuk putriku. Haha, Ibu. Tuan Zhukue. Lin Yang, dia sebenarnya ada di mana? Dia sudah tiba. Tuan Lin Yang sudah datang. King Sui. Maaf telah membuatmu menunggu. Saya kira kamu tidak akan datang. Saya sudah bilang. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Tuan Lin Yang, apakah engkau mau menikahi Nyonya Ye King Sui, baik dalam kemiskinan maupun penyakit, tidak meninggalkannya? Saya bersedia. Nyonya Ye King Sui, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Lin Yang sebagai istri, tanpa meninggalkannya? Tidak pernah meninggalkannya. Saya bersedia. Kedua orang ini sekarang, kita sudah bisa menukar cincin. Lan Yi, sepertinya kita terlalu ceroboh. Para tokoh besar ini, memberi muka kepada Lin Yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia adalah manusia biasa? Tunggu dulu. Lin Yang, kamu menikah dengan wanita jalang itu. Apakah itu untuk membuatku marah? Aku sudah memaafkanmu. Mari kita bersama lagi, ya? Mimpi. Di dalam hatiku. Hanya ada King Sui seorang. Ye Lanyi. Siapapun yang berani mengganggu pernikahan ini, akan dibunuh tanpa ampun. Maju. Seret dia pergi. Kalian berdua, sekarang bisa bertukar cincin. Saya mengumumkan, Tuan Lin Yang, dengan Nona Ye King Sui, secara resmi menjadi suami istri. Kamu ganteng sendirian ya? Pergi sana. Mods yang sangat buruk. Kalau tidak, aku bantu kamu meredakan emosi. Meredakan emosi. Kamu mengikuti perintah siapa? Hina aku yang tak berakar ini. Buatlah kamu marah. Tolong datang. Ayo seret wanita hina ini keluar. Buang ke tumpukan sampah. Aku tidak. Su Xiao. Siapa yang membiarkanmu masuk lagi? Kenapa kamu di sini? Su Xiao. Terjadi hal yang sangat buruk karena Lin Yang. Apakah kamu tidak berpikir untuk membalas dendam? Membalas dendam? Anak itu Lin yang punya sedikit keterampilan. Bagaimana aku bisa membalasnya? Sepertinya Su Xiao sudah lupa. 6 tahun yang lalu. Tapi kamu yang membunuh adik Lin Yang. Bagaimana kamu tahu tentang hal ini?
Sepertinya Su Xiao lupa. 6 tahun yang lalu, kamu yang membunuh adik Lin Yang. Bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Untuk ingin orang tidak tahu. Kecuali diri sendiri tidak melakukan. 6 tahun yang lalu. Kau telah menghina dan membunuh adik Lin Yang. Ayahmu untuk menutup mulut. Membunuh seluruh keluarga Lin. Kira-kira Lin yang akan membiarkanmu pergi? Kalau kau berani bicara, aku akan membunuhmu. Jika aku ingin bicara, jangan datang ke sini lagi. Lalu kamu ingin melakukan apa? Lin Yang dan wanita brengsek itu, Ye Qingsui, membuatku malu di depan umum. Aku ingin mereka mati. Aku sudah bilang. Aku bukan tandingan mereka. Minum ini. Aku jamin kamu punya kemampuan untuk membunuh dia. Dan bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikannya. Apa efek sampingnya? Setelah efek obatnya hilang, meridian akan putus dan mati. Kenapa aku harus setuju padamu? Kenapa? Karena aku rasa kamu adalah seorang pria. Apakah kau ingin melakukan dengan benar? Menjadi seorang pria? Atau ingin seumur hidup dihina sebagai orang cacat? Pilihlah sendiri. Kalau begitu, lakukanlah dengan benar sebagai pria. Baik. Tuan Dewa. Bawahan menemukan orang yang merusak saudara perempuan Anda saat itu. Adalah Su Lingfei. Mengapa dia berani sekali? Su Lingfei merampas saudara perempuan Anda pada waktu itu. Saudara perempuan Anda tidak tahan dengan malu dan bunuh diri. Setelah Tuan Su mengetahui hal ini, dia memusnahkan keluarga Lin. Itulah kebenaran di balik pemusnahan keluarga Lin saat itu. Apa? Ketika klan Lin saya dibinasakan, saya dan ibu saya berhasil melarikan diri, terpaksa hidup di bawah orang lain dan mengalami banyak penghinaan. Tak disangka, ternyata itu dilakukan oleh keluarga Su. Tuan Dewa, Dewa Perang dari 4 penjuru, sudah berkumpul. Targetnya adalah Su di Provinsi Jiang. Aku akan membuat Su membayar dengan darah. Iya. Aku akan membuat Su membayar dengan darah. Iya. Lin Yang, wanita kamu sekarang ada di tanganku. Kalau berani, datanglah cari saya. Saya tunggu kamu. Tidak perlu kamu bilang, saya sudah pasti pergi. Hari ini, keluarga Su pasti hancur. Lin Yang, malam ini kita selesaikan semuanya. Bawa saya pergi. Selamat, kepala keluarga. Saya keluarga Su, menjadi keluarga terbesar pertama di Jiangcheng. Pak Li yang sopan. Duduklah, duduklah, duduklah. Berkat Pak Li yang membersihkan rintangan bagi saya, keluarga Su kami baru bisa seperti ini hari ini. Itu hanyalah hal kecil, tidak perlu disebutkan. Rumah Lin 6 tahun yang lalu. Untuk membalas dendam untuk putrinya, dia bahkan melaporkanku ke ibu kota. Karena itu, aku memusnahkan seluruh keluarganya. Kudengar, sisa-sisa keluarga Lin itu sudah kembali ke Jiang Province. Akhir-akhir ini, memang mengganggu sekali. Hanya seekor semut saja. Sambil lalu. Bisa kucubit mati. Ah tuan rumah. Mengapa tidak ada tuan muda? Bajingan itu. Sejak perawatan terakhirnya, dia jarang di rumah. Tuan muda. Apakah dia disiksa? Saya sudah bilang dia sejak lama. Masalah yang dia buat, dia harus selesaikan sendiri. Saya tidak mungkin membersihkan kotorannya seumur hidup. Tapi, tuan rumah, saya mendengar. Tuan muda sudah kehilangan harta berharga. Siapa yang berani sekali? Hingga membuat keluarga Su kita punah. It's Lin Yang. Di mana Lin Yang? Saya akan memotongnya menjadi 1000 potong. Pemimpin keluarga Su, tidak perlu berteriak. Saya Lin Yang. Saya membawa belatung untuk Anda. Lin Yang, aku akan mengupas kulitmu dan mencabut tulangmu. Untuk membalas dendam atas kematian anakku. Keluarga Lin tidak pernah memiliki perselisihan dengan keluarga Su. Namun keluarga Lin malah berani membunuh adik perempuanku. Dan menghabisi seluruh anggota keluarga Lin. Keluarga Su? Membunuh semut saja. Apakah perlu alasan? Hari ini, saya akan membuat keluarga Su menjadi teman kubur bagi seluruh keluarga Lin. Kenapa masih terdiam?
Anjing sisa dari keluarga Lin. Berani bersikap begitu angkuh. Bunuh dia. Kenapa masih terdiam? Siapa yang membunuhnya akan memberi siapa 1 miliar. Kamu belum bertindak. Kepala keluarga tenanglah. Saya pasti akan menangkap bocah ini. Untuk membalas dendam pada tuan muda. Silakan kirimkan semua yang kamu punya. Li Lao adalah seorang ahli yang telah berlatih selama puluhan tahun. Aku akan membunuhmu seperti membunuh babi dan anjing. Kau anjing sampah ini. Saat mati masih berbicara keras. Aku ingin lihat. Apakah kau punya kekuatan itu? Ah. Ahaha. Kau. Siapa kamu sebenarnya? Anjing keluarga Su. Tidak pantas untuk tahu identitasku. Su Peng. Di mana istriku? Istrimu. Jika kamu tidak menyerahkan istriku, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Su. Kau berani menggerakkan satu jari pun padaku. Para bodyguard di luar. Dalam sekejap akan mengubahmu menjadi seonggok daging. Tuan rumah, Tuan Zukue telah tiba. Li Lao di masa lalu di medan perang. Sangat mengenal banyak orang. Kali ini Tuan Zukue datang ke keluarga Su saya. Pasti akan membantu keluarga Su kami. Lin Yang, hari ini kau pasti mati. Ketua keluarga Su, jangan terlalu cepat senang. Takutnya hari ini yang kehilangan nyawa adalah keluarga Su kalian. Sampai sekarang masih berani bersikap sembrono. Li Lao, cepat beritahu orang bodoh ini. Hubunganmu dengan kuil Jiuxia. Aku dulu adalah tangan kanan Tuan Zukue yang tangguh. Berdasarkan hubungan Li Lao dan Tuan Zukue. Tuan Zukue datang kali ini untuk mempromosikan keluarga Su kita. Kamu ini anjing sialan, berapa lama lagi kamu bisa sombong? Tuhan Chuoju telah tiba. Saya tidak menyambut dengan layak. Mohon maafkan saya. Tuan Su tidak perlu minta maaf. Hanya nyawalah yang perlu. Saya tidak tahu di mana saya salah pada Tuhan Chuoju. Tolong ampuni saya, Tuan Zukue. Tuan, apakah Anda masih ingat saya? Dulu saya pernah di medan perang. Saya bahkan pernah menarik kuda Anda. Saya adalah orang dari kuil Jiuxia. Hanya dengan itu, Anda layak? Keluarga Su harus membayar utang. Silakan Tuhan Kaisar memberikan perintah. Anda adalah Tuhan Kaisar. Ketua Su. Sekarang sudah tahu, kalian datang untuk apa, kan? Tentu saja. Menghancurkan keluarga Su Anda, Tuhan Kaisar yang terhormat. Tolong ampun. Ampuni keluarga kami Su. Saya sudah bilang. Hari ini keluarga Su kalian pasti akan musnah. Tapi saya bisa memberikan kesempatan kepada Anda. Beritahu saya. Di mana istri saya berada? Saya bisa membiarkan Anda mati dengan tubuh utuh. Tuan Dewa. Saya benar-benar tidak tahu. Su Lingfei mana? Dia di mana? Dia juga sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Apa? Lin Yang, Su Lingfei. Istriku di mana? Kau juga mengalami hari seperti ini. Mencari mati. Istriku sebenarnya di mana? Jika kau ingin menyelamatkan istrimu, datanglah seorang diri ke gudang kosong di luar kota. Aku menunggumu. Kamu. Para jenderal, dengarkan perintah. Menghancurkan keluarga Su. Satu pun tidak boleh tersisa. Patuh pada perintah sang dewa. Para jenderal, dengarkan perintah. Hancurkan Su keluarga. Satu pun tidak tersisa. Patuh pada perintah Dewa Agung. Tuan Dewa Agung. Bebaskan saya. Bebaskan keluarga Su kami. Tuan Dewa Agung, Anda mau kemana? Saya akan menyelamatkan istri saya. Pelayan ingin mengikuti para jenderal. Tidak perlu. Saya sendiri sudah cukup. King Sui. Tuhan Surgawi. Kau memang hebat. Tidak seperti Oli, yang tidak bisa menaklukkannya. Sungguh tidak terduga. Seorang menantu yang dianggap sampah oleh keluarga Ye.
Ternyata adalah Dewa Sembilan Langit yang terhormat. Jadi, kamu sengaja mengarahkanku ke keluarga Su. Kenapa melakukan ini? Sangat sederhana. Aku hanya ingin memanfaatkan tangan Dewa NU untuk menghancurkan keluargaku Su. Sangat sederhana. Aku hanya ingin menggunakan tangan Kaisar Dewa ini untuk menghancurkan keluarga Su kami. Namun, kau tidak mengecewakan harapanku. Sekarang, keluarga Su kami harusnya hanya tersisa aku sendiri kan? Mengapa? Bukankah mereka juga keluargamu? Keluarga. Mereka juga pantas. Justru karena mereka, aku sekarang jatuh ke keadaan seperti ini. Aku bilang sama kamu, aku waktu kecil itu anak yang baik. Bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Justru karena mereka memaksaku. Mengintimidasi yang lemah. Melakukan kejahatan. Sekarang aku bahkan benci pada diriku sendiri. Kau bilang Wang Peng itu brengsek. Dia pantas menjadi ayahku? Bagaimana dengan adik perempuanku? Apa yang telah dilakukannya? Mengapa dia harus menderita? Semua ini adalah karena ulahmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Aku tanya sekali lagi, King Sui ada di mana? Lin Yang. Kau sudah terlambat. Istrimu sudah mati. Ketika istrimu meninggal, masih memanggil namamu. Kau tunggu saja untuk membayar nyawa istriku. Lin Yang, hari ini kita selesaikan semuanya. Tak salah lagi, ini adalah Dewa Agung. Sepertinya aku memang bukan tandingmu. Tapi kau harus mati hari ini. Kupikir kau sangat hebat. Ternyata hanya punya kemampuan segini. Benar-benar mengecewakan saya. Lin Yang, aku akan membunuhmu. Obatmu mulai menyerangmu. Permainan sudah berakhir. Obatmu mulai menyerangmu. Permainan sudah berakhir. Lin Yang, ada seseorang menunggumu di sana. Lin Yang, tentang kakakmu, aku minta maaf. Tidak ada masalah, ya, Tuhan Kaisar, jangan mendekat. Yelanyi lepaskan dia. Lucu sekali. Tuhan surgawi yang kusukai siang dan malam. Ternyata adalah anjing yang paling kucela. King Sui, Lin Yang. Kau hanya memikirkan Ye King Sui? Aku berdiri di depanmu dan kau tidak melihat? Yelanyi, kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu adalah penyebab dari semua ini. Bukankah kamu yang memulainya? Benang cinta. Adalah kamu yang memberikannya kepada Su Lingfei. Tidak heran kamu adalah Dewa Agung yang memiliki kekuatan luar biasa. Sepertinya kamu sudah tahu segalanya. 6 tahun yang lalu, keluarga Lin saya dan keluarga Ye Anda telah mengikat janji pernikahan. Anda membatalkan pertunangan dengan mengalihkan perasaan kepada Su Lingfei dan mempermalukan adik perempuan saya. Menggunakan keluarga Su untuk memusnahkan keluarga Lin saya. Anda, benar. Itulah saya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, kakek akan menolak untuk membatalkan pertunanganmu. Agar kamu bisa menggantikan Ye Jia di medan perang. Semua ini tidak lain adalah apa yang kamu inginkan. Ini bukan yang aku inginkan. Selama Ye King Sui mati, aku akan jadi istri dewa. Aku bisa menguasai dunia dengan kebanggaan. Terlalu konyol. Yelanyi. Aku melihat kamu karena kakak King Sui. Aku bisa membiarkanmu hidup. Sebaiknya segera berhenti. Lin Yang. Hari ini, kamu harus ada di sini. Aku harus memilih antara Ye King Sui. Aku adalah orang yang tidak berguna. Kau bisa mengusirku dengan mudah. Aku adalah Dewa Kaisar. Kau hanya perlu bilang kau mencintaku. Yelanyi, kau benar-benar bisa membedakan situasi. Lin Yang, jangan banyak bicara. Segera nobatkan aku sebagai permaisuri dewa. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kau hanya tidak berani menghadapi kenyataan.
Anjing sisa yang pernah kau tendang, ternyata adalah dewa. Kau menyesal. Diam, 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 diam. Ye Lan Yi. Semua sudah berakhir. Zhu Kuei. Bawa pergi. King Sui, lepaskan aku. Semua sudah berakhir. Perusahaan King Sui. 080536 Perusahaan King Sui. Dewa akan menganiaya wanita yang lemah. Hari ini aku akan menganiaya kamu. Zhu Kuei. Jika tidak ada hal yang penting, aku tidak akan memaafkanmu. Dewa, ada yang tidak beres. 4 wilayah bergandeng tangan menyerang Jiuxia. Apa? Segera kumpulkan tentara Jiuxia. King Sui. Pergilah. Tunggu sebentar. Saya menunggu kamu kembali. Tuan Dewa Agung, pasukan Jiuxia telah berkumpul. Barang siapa yang melanggar Jiuxia, meski jauh akan dihukum. Berangkat.